iktikaf di tempat yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang selalu melingkar bersama kita di majelis ilmu, itu Allah tetapkan menjadi umat Rasulullah hingga yaumul akhir nanti. Hingga pada akhirnya Allah izinkan kita untuk bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, ibu-ibu sekalian, untuk menambah keberkahan pertemuan kita di siang hari ini, kita buka pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah dan ulumul Quran surah Al-Fatihah. Bila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Selanjutnya akan ada pembacaan. Ya, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dulu ya. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Sade. Apa adanya kami persilahkan. الذين يعملون الصالحات لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا شرائعهم كبرت كلمة يقولون سرنا نجا ولعلك نفسك على آثارهم من هذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض لنبلوهم أيهم أحسن عملا
من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Jazakallah khair untuk Bu Sade atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Selanjutnya kita buka dengan sambutan dari Ibu Eka Susnawati sebagai Ketua Bidang Kewantaan Masjid Jami Al-Huda dan Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga Partai Keadilan Sejahtera Subyunit Kelurahan Bakti Jaya. Kepada beliau, waktu dan tempat saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya dari sejak kita dilahirkan sampai alhamdulillah kita sampai saat ini berada dalam keadaan muslim. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua mengikutinya yang mudah-mudahan istiqomah yang sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah siang yang cukup terik ya Bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu bisa berkumpul dan berada di Masjid Al-Huda ya Bu ya dalam rangka mentadaburi ya Bu ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi kita berproses dalam belajar ya Bu ya. Kita bisa membaca Al-Quran dengan tahsin, belajar terus gitu kan. Bacaan Al-Quran kita diperbarui terus gitu. Kemudian nanti berproses lagi tahap berikutnya lagi kita coba menghafalnya gitu ya Bu ya. Habis menghafal kita coba bisa menerjemahkan, mengartikan gitu ya ayat demi ayat dalam Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu kondisi muslim kita makin membaik ya Bu ya dari hari ke hari. Jadi kedekatan kita dengan Al-Quran itu menjadi lebih sempurna ya. Jadi dengan begitu karena ibu-ibu nih yang menjadi madrasah di rumah ya, yang menjadi pilar dari segala aktivitas atau kegiatan ya Bu ya. Tanpa perempuan kayaknya ada yang kurang, kalau kayak makanan tuh kurang garam gitu ya Bu ya. Jadi perempuan itu mewarnai di semua kegiatan gitu ya. Makanya alhamdulillah saya juga ya diamanahi di masjid ini sebagai divisi kewanitaannya. Yang salah satunya saya bekerja sama dengan Mbak Nisa nih. Mbak Nisa yang punya ide buat memberikan training kajian ya setiap bulan sekali bersama Ustadz Ulil. Yang mudah-mudahan ini jadi satu ilmu lagi ya Bu, menambah ilmu masalah keilmuan kita lagi gitu, sehingga kita makin kedekatan Al-Quran itu kalau misalnya kita udah paham ayat demi ayat gitu, karena Al-Quran ini kan memang pedoman itu buat kita gitu ya. Jadi selama kita dalam koridor, dalam batas-batas, dalam hal semuanya merujuk kepada Al-Quran, yang mudah-mudahan ya Bu ya kita yang jadi penentu nih di rumah, menjadi penenang ya kalau ada masalah buat suami, buat anak, buat orang tua kita gitu ya. Semuanya kalau kita memahami semuanya di dalam Al-Quran itu seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya Bu ya kalau satu keluarga bisa punya fondasi yang kuat, tambah lagi, luas lagi keluarga yang lain gitu. Akhirnya mudah-mudahan ya Bu ya kita berdoa ya Nabi Ibrahim aja berdoa yang di luar nalarnya gitu ya. Dulu saat kondisi Mekah itu tandus, Nabi Ibrahim berdoa
memohon negerinya itu dijadikan negeri yang subur gitu kan, yang punya melimpah ruah gitu ya. Nah, terjawab kan dengan sekarang yang Mekah dipenuhi dengan berbagai ciptaan manusia gitu ya. Dan kita nggak percaya gitu, kita berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, kemudian kita juga berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara kita gitu ya. Saya juga diamanahi di Partai Keadilan Sejahtera sama untuk di kewanitaannya juga gitu. Jadi sambung menyambung nih gitu. Saya alhamdulillah amanah itu sambung menyambung. Jadi beriringan, beririsan semuanya gitu ya. Mudah-mudahan ini satu bagian juga menjadi aktivitas dakwah kita menjadi berkah ya Bu ya, dan kita makin luas lagi gitu ya jangkauan jamaah kita, sehingga silaturahminya makin luas gitu ya, makin mengenal satu sama lain gitu ya. Itu harapan saya selaku bidang kewanitaan Sitalunga dan juga dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar ya Bu, nanti saya juga ikut belajar juga nih gitu. Pengennya sih sama yang Mbak Disa, pengen ikut juga nih tiap pekan gitu. Tapi ya kadang-kadang kalau nggak libur gini susah juga ya Bu ngambil waktunya Mbak Disa. Ya itu ya Bu, mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Ustaz Ulil bisa kita pelajari lagi nanti di rumah, diulang-ulang gitu, sehingga kita makin paham gitu loh arti dari Al-Quran yang sebagai pedoman buat kita. Jadi ya Bu, mohon maaf saya batin atas semua kekurangan dan kekhilafan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakillah khair. Ya, jazakillah khair untuk Mbak Eka atas sambutannya. Semoga semakin memperkuat kita lagi ya, ibu-ibu, untuk bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena waktu setelah kita wafat, amalan-amalan kita sudah terputus, ya kan? Yang masih ada apa? Apa Bu? Bututi apa? Apa? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan amal jariah. Nah, jadi kenapa tadi Bu Eka, Masya Allah ya Bu Eka, beliau kerja, urus keluarga juga, tapi masih mau diamanahkan untuk mengurus masyarakat. Karena apa? Yang kita kejar tadi ya, karena ada 4 hal yang akan Allah pertanyakan kepada kita nanti di yaumul akhir. Umur kita buat apa? Waktu kita buat apa? Harta kita dikemanakan, dan ilmu kita amalkan, kita salurkan ke orang lain atau bagaimana? Apa kita kekang sendiri ilmunya? Nah itu ya. Jadi makanya kita berada di sini tidak hanya untuk meningkatkan keilmuan kita juga, tapi kita juga nantinya ke depan kita bisa mengajak lagi sebanyak-banyaknya orang untuk bisa hadir ke tempat ini. Insya Allah acara ini kita akan rutinkan 1 bulan sekali. Berhubung pekan kemarin tidak Ustadz berhalangan, jadi ini harusnya pekan keempat ya, tapi ini jadi pekan pertama karena Ustadz pekan lalu berhalangan. Insya Allah nanti pekan keempat bulan Mei kita adakan lagi. Kalau bentrok sama Idul Adha mungkin digeser lagi di awal bulan gitu ya. Nah ibu, Ustadz lagi persiapan dulu. Nah sambil nunggu Ustadz persiapan, ada door prize dari panitia. Nah, saya mau tanya dulu nih, ada berapa ya? 2 deh, 2. Siap-siap buka catatan ya. Ya, simpel, langsung tunjuk tangan. Oke. Umi Ika, juri ya. Ya, sebutkan 1 makna
dari ta'awuz. Kemarin kan pekan lalu kita bahas masalah ta'awuz. Satu makna dari ta'awuz. Ayo dibuka catatannya, ayo. Satu aja, kan ada banyak tuh. Banyak makna dari ta'awuz. Sebutkan satu makna dari ta'awuz. Satu, dua. Tangan. Ayo Baji, oke. Hadirkan cinta, nggak usah pakai gitu. Apa? Hadirkan cinta kepada Hadirkan cinta kepada Al-Quran. Benar nggak Ustazah? Ustazah Ika, hadirkan cinta terhadap Al-Quran. Benar nggak? Atau gini deh, pertanyaannya yang gampang deh. Sebutkan satu lafaz ta'awud selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu gampang banget. Lafaz ta'awuz selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo tunjuk tangan. Ya. Barakallah. Satu lagi deh, ayo. Ada kan kemarin Ustaz ngasih beberapa lafaz ta'awuz. Ayo, ada beberapa. Tadi a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada lagi? Ada lagi yang bisa jawab? Nah, oke, nanti di-review lagi nih sama Ustaz. Oke, saya panggil dulu. Silakan Ibu ke depan. Sama satu lagi dua orang yang hadir pertama, Ibu Siti Asma dan Ibu Yusnian. Ayo, mangga maju ke depan. Masya Allah nih, jauh-jauh ini dari seberang ini. Ya. Oke. Seragaman ya belum semua ini. Tahun 2000 ini milenial nih. Ya, menghadap ke sana biar dipotong sama di live di YouTube. Ya, ini silakan dengan Ibu siapa? Ibu Wiwin. Barakallah Bu Wiwin. Terus untuk Ibu Yusnian. Ya. Terus Ibu Siti Asma. Barakallah semuanya. Ya, foto dulu. Ya, barakallah fikum Ibu Salihah. Ya, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, hari ini Ustaz beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, siapkan diri kita. Aku dan depan saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi
خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وقال أيضا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل العطرجة ريحها طيب وطعمها حلو أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah menjalani fase kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita terus bergerak untuk menambah pengetahuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah hari libur tanggal merah ini. Allah izinkan kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian yang mudah-mudahan dengan kajian ini Allah jadikan kita sebagai hambanya yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kebaikan dari Allah berupa syafaat yang nanti diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ya? Sehat semua insyaallah. Kalau sehat, saya berdoa mudah-mudahan tambah sehat. Lebih-lebih kepada ibu-ibu yang mau lebih merapat ke depan. Saya doakan bertambah solihah, bertambah usia, bertambah keberkahan, bertambah rizkinya, bertambah keberkahan rizkinya, bertambah awet mudanya, bertambah amal solihnya yang akan mendekatkan dia kepada Allah dan memasukkan dia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nggak apa-apa, lebih maju lagi saja di soft terdepan sini, nggak apa-apa, kita buat halakoh, yang penting tidak menutupi kamera ya Ustaz ya. Oh nggak apa-apa, yang mau bersandar juga apa, di sini boleh nih bersandar nih biar lebih dekat. Tasnya digeser saja. Nah, insyaallah. Taib Toyib kembali menghidupkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Kita mengulang ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau bergerak. Orang-orang yang mau bergerak untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Saya tahu ibu-ibu di hari libur seperti ini pasti agendanya banyak. Agenda dengan keluarga, agenda dengan suami, dengan anak, dengan cucu, dengan sahabat-sahabatnya. Tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kesempatan kepada anak, kepada suami, kepada keluarga, handai Allah, terus Allah berikan kesempatan tanpa mengurangi
kesempatan kita untuk menambah ilmu kita. Karena kata para ulama, ilmu itu jauh lebih dibutuhkan dibandingkan makan dan minum. Ilmu itu jauh lebih dibutuhkan dibandingkan makan dan minum. Kenapa demikian? Ya, karena tanpa ilmu pun kita tidak bisa membedakan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Mana yang boleh diminum, mana yang tidak boleh diminum. Mana yang baik untuk badan kita ketika kita makan sesuatu, mana yang membahayakan badan kita. Oleh sebab itu ulama mengatakan ilmu jauh lebih penting dibandingkan makan dan minum. Boleh diulangi sekali lagi? Ilmu jauh lebih penting dibandingkan makan dan minum. Nah, itu penting sekali. Masya Allah. Itu para ulama yang menyampaikan itu. Urgensinya ilmu, pentingnya ilmu. Dan kita lihat sekarang, ahlan wa sahlan. Kita lihat sekarang, karena kejahilan manusia, karena kebodohan manusia, menghambat dia dalam segala aktivitasnya, baik makan, baik minum, baik tidur, itu terhambat. Itu semua terhambat. Apa yang terjadi sekarang? Amerika berperang dengan apa? Iran. Dipelopori dan didorong oleh kaum yang disebut al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Kita setiap hari baca Al-Fatihah, betul nggak? Kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim sini ini orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini membujuk Amerika untuk menyerang Iran, sehingga terjadilah peperangan. Apa sebabnya? Kebodohan. Apa sebabnya? Tidak ada ilmu tentang Allah, sehingga mereka karena kejahilan mereka rusak jiwanya, rusak hatinya, rusak pikirannya. Yang dikedepankan adalah kebodohan dan syahwatnya, sehingga mereka menginginkan sekali untuk menumpahkan darah di Iran. Apa tujuan mereka? Ambil minyaknya. Apa tujuan mereka? Ingin menguasai kepemimpinan di sana. Jahil. Tapi kalau mereka punya ilmu, mereka akan mengedepankan apa? Perdamaian. Mereka akan mengedepankan kemaslahatan. Lihat, kalau mereka sudah tidak punya ilmu, semua bisa terhalang. Oleh sebab itu, kita semua yang duduk di sini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus digerakkan untuk menuntut ilmu, agar terus digerakkan kita untuk sabar dalam menuntut ilmu, agar terus kita digerakkan sampai akhir hayat kita terus dalam naungan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Agar terus kita bisa bergerak melawan rasa malas, jenuh, capek, letih dalam menuntut ilmu. Maka ada syair Arab yang mengatakan, laulal ilmu, coba ikuti, lakanan nasu kal bahaimi. Kalaulah bukan karena Allah, ikuti, melalui ilmu, niscaya manusia itu seperti hewan ternak. Seperti hewan ternak. Gak apa-apa ditulis, Ustaz, katanya nggak boleh ditulis. Ternyata tadi sudah dibuktikan, kalau tidak ditulis nggak bisa jawab ta'awudz. Betul nggak? Betul nggak?
nggak apa-apa, ditulis. Yang penting paham. Yang penting apa? Paham. Baik. Sebelum kita mulai, yang sama-sama kita muliakan para ustazah, para pembina, para pengurus majelis ta'lim yang masya Allah dengan mujahadahnya, dengan kesabarannya, dengan keistiqomahannya terus mengajak kita dalam kebaikan. Kita patut bersyukur. Saya ulangi sekali lagi, kita patut bersyukur. Mengapa? Karena masih hidup di dalam lingkungan kita ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masih ada yang mau ngajak kita menuntut ilmu. Betul nggak? Betul nggak? Masih ada yang mengingatkan kita, Bu, jangan lupa ya tanggal 1 kajian. Insyaallah. Ini nikmat yang besar. Nikmat yang sangat agung. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini nanti, kata Allah, mereka ini hidup dilandasi dengan menghidupkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi latar belakang yang melandasi pertemuan kita ini adalah menghidupkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam keburukan. Wah, ini luar biasa. Kalau ini masih hidup, insya Allah kita masih aman. Insya Allah kita masih aman. Baik. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab kita masih tentang bahasa Al-Quran. Dari awal sampai akhir kajian ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan, amin. Mudah-mudahan Allah sabarkan, amin. Saya sudah bilang sama ustazah-ustazah, sama pengurus, kalau mulai kajian ini sampai mati nggak boleh berhenti. Dengan izin, sampai mati nggak boleh berhenti. Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Halo, siap nggak? Sampai mati nggak boleh berhenti. Siap nggak? Masih ragu semua. Karena saya sering mengatakan, saya diminta untuk ngisi kajian. Saya nggak mau ngisi kajian hanya ceramah saja. Itu namanya tabligh. Apa? Tabligh. Habis ceramah, habis itu hilang ilmunya. Habis ceramah, hilang ilmunya. Habis kajian, hilang ilmunya. Dia harus continue. Dia harus berkesinambungan. Dia harus membutuhkan waktu yang panjang. Maka saya sampaikan, tidak boleh berhenti kecuali Allah memanggil diri kita. Siap nggak? Siap nggak? Saya bilang sama ustazahnya, walaupun yang hadir cuma 1, insya Allah kalau saya tidak berhalangan, saya pasti akan hadir. Siap nggak? Walaupun tinggal saya sama ustazah, tinggal saya sama Pak siapa mohon izin, Pak Yamin, udah berdua ngaji terus. Begitulah para ulama terdahulu, dan begitulah Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW khutbatul wada'nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Rasulullah SAW itu wafat beliau menandakan wahyu sudah diturunkan semua. Wahyu sudah diturunkan semua. Nah kita ini mau kita diberikan usia 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun tidak akan cukup untuk membahas Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi, mau diberikan kita usia 100, 200, 300 tahun tidak akan cukup untuk membedah Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat luas. Maka saya sampaikan di sini, kita akan berhenti kajian ini kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau saya duluan dipanggil, ustazah punya kewajiban untuk meneruskan ini, panggil ustaz lain, panggil ustazah lain. Kajian ini harus tetap berlanjut. Siap ya ustazah ya? Siap insya Allah ya? Bu, siap nggak bu? Siap nggak bu? Insya Allah siap. Dan kajian kita
kalau belum paham, saya tidak akan lanjut ke materi selanjutnya. Kalau semua belum paham, saya tidak akan masuk ke ayat selanjutnya. Kan kajian kita membahas ta'awudz, membahas Al-Quran, membahas basmalah, nanti membahas alhamdulillahirabbil alamin, nanti bahas lagi ar-rahmanir rahim. Kalau belum paham semua ayat itu, saya tidak akan masuk ke ayat selanjutnya. Siap? Ustadz, gimana yang sudah paham? Yang sudah paham dengerin aja terus sampai yang lain paham. Siap semua? Nah, itu ilmu. Itu apa? Itu ilmu. Baik. Kita sedikit memurajaah, mengulang ta'awudz. Apa? Ta'awudz al-isti'adzah atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita kemarin sampaikan kenapa kita membutuhkan ta'awudz. Kemudian redaksi ta'awudz, kalimat ta'awudz, makna dari ta'awudz, mengapa kita penting harus membaca ta'awudz, bahkan bukan hanya ketika membaca Quran, bahkan dalam semua lini kehidupan kita disarankan, mustahabun, dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Kita kemarin menyampaikan bahwa kita memiliki musuh abadi. Masih ingat kajiannya? Kita kemarin menyampaikan bahwa kalau kita itu memiliki musuh abadi, sehingga kita membutuhkan ta'awudz. Membutuhkan apa? Ta'awudz. Mau tidur baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bangun tidur juga ketika kita mau beranjak dari tempat tidur kita baca ta'awudz juga. Masuk rumah baca ta'awudz. Mau makan pun disarankan baca ta'awudz. Ya, mau beraktivitas, mau berjualan, mau menuntut ilmu, mau duduk di majelis ilmu, mau memulai hajat-hajat apapun, dianjurkan untuk membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Selama dia hidup di dunia ini, maka dia tidak akan terlepas dari musuh abadinya. Siapa musuh abadinya? Syaitan. Syaitan. Maka nggak usah takut, nggak usah khawatir. Selama kita membaca ta'awudz, maka syaitan tidak akan mampu menembus benteng keamanan kita yang Allah berikan. Maka penting sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih-lebih lagi ketika kita ingin membaca Al-Quran. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Ya. Baik. Banyak sekali redaksinya ya. Kemarin kita sebutkan di sini. Yang pertama, a'udzu billahil qadir minasyaitonir rajim. A'udzu billahil qawiyyi minasyaitonil ghawiyyi. A'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanil qadimi minasyaitonir rajim. Itu menurut Imam qiraat. Itu boleh dibaca. Boleh dibaca. Ada kulihal, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa betapa pentingnya kita membaca ta'awudz untuk menguatkan hati kita, menguatkan pikiran kita, menguatkan benteng kita. Jangan ragu, pakai kaos kaki baca ta'awudz, baca bismillah. Nanti kita bahas bismillah.
Pakai jilbab, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Boleh jadi ketika kita pakai jilbab itu bukan karena ketakwaan kepada Allah, tapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Apapun itu, baca ta'awudz. Baik. Sekarang kita masuk ke Al-Fatihah. Masuk ke mana? Al-Fatihah. Kok bismillah nggak dibahas Ustadz? Ya, karena bismillah nanti masuk dalam surat Al-Fatihah. Baik, sebelum kita masuk ke fadilah, keutamaannya, saya ingin mengajarkan lafadznya secara benar. Ikuti saya. Al-Fa, Ti, Al-Fatih, Ha. Coba ulangi. Al-Fatihah. Udah benar semua ya? Yang sering kita baca, yang sering kita ungkapkan, yang sering kita tidak tepat dalam pengucapannya ketika kita mengatakan surat Al-Fatihah. Yuk sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Betul nggak? Betul nggak? Salah. Sekarang saya tanya, ada nggak di huruf hijaiyah huruf T? Nggak ada. Tidak ada. Maka saya mengajak mulai hari ini. Mulai apa? Mulai hari ini tidak ada lagi yang mengatakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang benar adalah Al-Fatih. Yuk sama-sama kita kirim Al-Fatihah. Oh, salah. Al-Fatihah. Nah, ini bahasa Al-Quran. Al-Fatihah. Bisa diingat semua? Bisa diingat semua? Surat apa? Surat apa? Al-Fatihah. Nah, ya. Bisa dipahami semua? Banyak sekali di antara kita kaum muslimin bertahun-tahun tidak tepat dalam pengucapannya. Surat Al-Fatihah, Al-Fatih. Dari mana Al-Fatih itu? Ada namanya Pak Soleh. Pak siapa? Pak Soleh. Leh. Itu dari mana leh? Dari mana itu? Dari Betawi. Enggak. Dari sononya Ustaz. Dari mana? Dari sononya udah soleh. Lihat, solih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ini ada lampunya sebenarnya. Jadi izin ustazah ya, kita belajarnya pelan-pelan sekali. Ya, insyaallah. Lihat, Alfa nggak kelihatan. Oke, di sini aja, nggak apa-apa di sini. Coba ikuti saya. Solih, soleh. Betul nggak itu? Mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh. Coba la, li, lu. Ada nggak huruf le? Dari mana itu? Dari mana itu? Jangan nyalahkan Betawi, salahkan diri sendiri, nggak pernah belajar. Nah. Solih, solih. Nah, itu ilmu. Kalau nggak ada ilmu, salah kita. Kalau nggak ada ilmu,
Salah kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, soleh dan solehah. Nggak ada. Nah, kebiasaan. Mulai hari ini, karena kita belajar, maka kita harus perbaiki surat atau surah Al-Fatihah. Semua sudah hafal? Semua sudah hafal? Hafal semua? Faham semua isi Al-Fatihah? Paham semua? Insya Allah apa? Insya Allah apa? Kalau dia faham Al-Fatihah, maka tidak akan pernah sholatnya tidak khusyuk. Kalau dia faham surat Al-Fatihah, maka hatinya pasti akan terus terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia faham surat Al-Fatihah, maka dia tidak akan pernah mengeluh selain mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia faham surat Al-Fatihah, maka dia tidak akan pernah meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan sedikit dalami surat Al-Fatihah. Yang pertama, alhamdulillah ya, sudah lurus semua lidahnya, nggak ada yang Fatihah lagi. Fatihah. Kita lihat secara makna Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Artinya apa? Pembukaan. Surat yang membuka mushaf dan dibaca pada setiap rakaat sholat. Itu namanya Al-Fatihah. Nah, para ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Memiliki beberapa nama. Yang pertama adalah Al-Fatihah itu sendiri, yang artinya pembukaan. Surat yang membuka mushaf dan dibaca pada setiap rakaat sholatnya. Al-Fatihah artinya pembukaan atau pembuka. Nama yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan para ulama berikan kepada 7 ayat ini, namanya adalah Al-Fatihah, artinya pembuka. Nama yang kedua yaitu Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran atau induknya kitab, karena merupakan kesimpulan atau inti dari seluruh ayat Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 14 surat, 6.666 ayat, kesimpulan atau lubbul dari Al-Quran, intisari dari Al-Quran, itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi sebenarnya simpel saja. Kalau kita mau paham Al-Quran 30 juz, pahami saja surat Al-Fatihah. Kalau kita mau menikmati Al-Quran 30 juz, nikmati saja surat Al-Fatihah. Kalau kita mau mengamalkan Al-Quran 30 juz, maka pahami Al-Fatihah, terapkan Al-Fatihah, aplikasikan surat Al-Fatihah. Maka sama saja dengan kita sudah mencakup semua dari Al-Quran yang Allah turunkan, pengamalannya. Maka para ulama mengatakan bahwa nama lain dari Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau induknya Al-Quran, Ummul Kitab atau induknya Al-Kitab, Ummul Quran atau inti sari dari Al-Quran.
Nanti Bu, boleh tuh dicoba. Mari sama-sama kalau membuka acara kita membaca Ummul Quran atau Ummul Kitab. Itu diperbolehkan karena dia nama lain dari surat Al-Fatihah. Yang pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua Ummul Quran. Yang ketiga As-Sab'ul. Ikuti As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Coba ulangi semua. As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u itu artinya 7. 7 apa? 7 ayat. Al-Mathani yang diulang-ulang, merujuk pada 7 ayat yang dibaca berulang kali dalam sholat. Nih, nama ketiga dari Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah yaitu pembuka. Yang kedua adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab yaitu induk Al-Quran atau induk Al-Kitab. Yang ketiga adalah As-Sab'ul Mathani. Coba deh dihafalkan biar kita pulang itu bawa ilmu. As-Sab'ul Mathani. Coba siapa yang belum hafal angkat tangan. As-Sab'u, sab'ah 7. Al-Mathani itu asal kalimatnya adalah isnan, pengulangan, 2 sebenarnya. Tapi Al-Mathani ya dia masdar ya yang maknanya adalah pengulangan. Apa? Pengulangan. 7 ayat yang diulang-ulang. Apa 7 ayat itu? Ya alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Diulang-ulang. Kapan diulang-ulangnya? Ketika kita sholat. Maka surat ini dinamakan, salah satunya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nama lain dari Al-Fatihah. Nama lain dari Al-Fatihah. Para ulama mengatakan nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Salah. Apa? As-Salah. Apa arti As-Salah? Salat. Di pertemuan pertama kita sudah sampaikan itu apa arti As-Salat. Apa arti salat? Apa arti salat? Lupa lagi. Apa arti salat secara bahasa? Kalau yang disampaikan oleh Bunda tadi itu secara istilah. Salat, apa arti salat? Ayo kita catat sama-sama apa arti salat. Apa arti salat? As-salah artinya doa. As-salat artinya ad-du'a. Salat artinya apa? Ad-du'a. Salat itu artinya doa. Kenapa Al-Fatihah disebut juga namanya sebagai as-salat? Karena disebut surat ini menjadi rukun sahnya salat. Al-Fatihah nama lainnya adalah as-salat karena disebut demikian karena surat ini menjadi rukun sahnya salat. Bu, kalau kita sholat nggak baca surat Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia dinamakan as-shalah? Ya karena as-shalah itu sendiri artinya doa. Doa artinya doa. Di 7 ayat ini di dalamnya ada lantunan doa-doa. Dimulai dari mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya nama lain dari surat Al-Fatihah
Enggak, sampai sini paham enggak? Bahwa Al-Fatihah dia adalah surat yang memiliki banyak nama, ya, yang sesuai dengan fungsi dan maknanya. Yuk kita ulang sama-sama. Yang pertama tadi apa? Al-Fatihah. Yang kedua apa? Kenapa dia dinamakan Ummul Quran? Nanti kita coba satu-satu ya Ustazah ya. Maju satu-satu. Ya, nggak apa-apa, supaya kita paham, supaya benar-benar dia tertanam dalam diri kita, betul nggak? Iya, supaya ingat. Yang ketiga, nama lain dari surat ini apa? As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Apa artinya? 7 ayat yang diulang. Yang keempat apa? As-Salah. Kenapa dia disebut juga sebagai surat As-Salah? Karena tidak sah sholatnya kalau tidak membaca surat ini. Kenapa dia disebut As-Salah? Karena As-Salah itu artinya doa. Dan di surat ini dilantunkan doa-doa. Paham nggak ya Bu ya? Saya pelan-pelan sekali. Nanti saya akan ulang lagi. Al-Fatihah, nama lain dari Al-Fatihah namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa. Apa artinya? Apa artinya? Penyembuh, obat. Sebagai penawar racun dan penyakit. Jadi Asy-Syifa, Al-Fatihah itu dinamakan Asy-Syifa juga. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengobati orang yang terkena ladagul syu'ban. Ladag itu artinya apa? Apa? Kena patuk ular. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada sahabat yang terkena sengat dari kalajengking. Kalajengking. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Fatihah. Kemudian ini riwayatnya sangat masyhur sekali ya, sangat masyhur sekali. Riwayatnya sangat masyhur sekali. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada segelas air. Kemudian diminum kepada orang yang terkena racun tadi, ular, dalam riwayat lain itu kalajengking. Kemudian apa? Dioleskan air itu ke bagian yang terkena atau terpatuk oleh ular tadi. Dan ini diperkuat juga oleh siapa? Oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya apa? Adda wad-dawa. Adda wad-dawa. Adda itu artinya apa? Racun. Dawa itu artinya apa? Penawar. Siapa pengarangnya? Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dalam kitabnya ini beliau menyebutkan bahwa tidaklah aku pernah menjumpai orang yang terkena racun ular kecuali aku mengobatinya dengan surat Al-Fatihah. Kecuali aku mengobatinya dengan surat Al-Fatihah. Nah, saat itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi, karena dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang yang terkena racun ular tadi, sehingga itu menyebar seantero masyarakat saat itu. Oh, bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauzi bisa menyembuhkan orang yang sakit. Maka datang orang berbondong-bondong ke Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ketika ada orang yang sakit apapun itu, minta penawar dan obat dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tidaklah orang datang kepadaku kecuali aku hanya membacakan surat Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Maka para ulama mengatakan surat Al-Fatihah ini nama lainnya adalah Asy-Syifa atau Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah, obat atau penyembuh sebagai penawar racun dan penyakit. Ya Allah ya. Kita ini baru nama-nama surat Al-Fatihah ya. Kita ini terlalu lemah, Bu. Kita ini terlalu lemah, Pak. Kenapa terlalu lemah? Sedikit-dikit kalau sakit itu langsung minum. Sedikit-sedikit kalau sakit kita langsung minum. Betul atau benar? Padahal kita sudah diajarkan, ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak ini ya. Padahal kita sudah diajarkan bahwa ayat-ayat Al-Quran, ini mohon kita sama-sama ingat ya, ini sudah diteliti, bahkan diteliti oleh Dr. Ahmad Al-Qadhi dari Mesir. Beliau menelitinya di Oxford, salah satu universitas yang ada di Amerika. Meneliti orang yang setiap hari baca Al-Quran dengan orang yang tidak pernah sama sekali baca Al-Quran. Ternyata ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya mampu meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, memperbarui lagi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Bukan hanya mampu untuk memperbaiki dan memperbarui, tapi juga dia mampu menghidupkan sel-sel yang sudah mati di dalam tubuh kita. Saya ulangi sekali lagi. Ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya mampu meregenerasi, memperbarui, memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, tapi dia juga mampu menghidupkan kembali sel-sel yang telah mati. Maka wajar kalau Al-Quran itu sebagai penyembuh. Maka wajar kalau Al-Quran itu sebagai penawar. Maka saya sarankan kalau ada perasaan sedikit tidak enak di badannya, jangan buru-buru minum obat. Karena di zaman sekarang kita nggak tahu tuh. Mohon maaf sekali. Ya, nggak tahu itu obatnya dibuat dari apa, vaksinnya dibuat dari apa, bahannya apa, halal atau tidak. Maka kita utamakan dulu ya mengobatinya, meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah. Ayo kita ulang lagi. Nama pertama dari surat ini surat apa? Al-Fatihah. Apa artinya? Yang kedua apa? Umul. Artinya apa? Induk dari Al-Quran. Yang ketiga apa? As-sab'ul mathani. Artinya apa? 7 ayat yang diulang-ulang. Yang keempat apa? As-salah. Kenapa dia dinamakan surah As-salah? Karena sholat itu nggak sah kalau dia nggak dibaca. Dan as-salah itu artinya doa. Di dalamnya ada untayan doa. Yang kelima apa? Asy-syifa. Apa arti asy-syifa? Penyembuh, penawar, obat yang mujarab. Nah, maksud saya adalah sebelum kita selesaikan, itu ketika kita baca surat Al-Fatihah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Kita baca apa? Kita ingat, kita akan membaca ayat-ayat pembuka dari semua kalamnya Allah. Kita masukkan rasa dalam diri kita, kita akan membaca ayat dari induk semua ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita ingin membaca surat ini, kita ingat bahwa dia adalah sesuatu yang membuat sholat kita itu sah. Ketika kita mau membacanya, kita ingat
oh bahwa dia adalah asyifa, penawar obat. Sehingga apa? Sehingga bacaan Al-Quran kita itu ada chemistry-nya. Ada apa? Apa arti chemistry-nya? Nggak tahu Ustaz. Ada zuknya. Apa itu zuk itu? Nggak tahu juga Ustaz. Ada rasanya. Ada apa? Ada apa? Kayak mana caranya? Bagaimana caranya? Itu tadi, oh ayat ini ayat pembuka, ayat ini ayat induk, ayat ini ayat doa, ayat ini yang membuat salat kita sah, ayat ini adalah ayat penawar, penyembuh, obat. Jadi Al-Fatihah yang kita baca tidak berlalu begitu saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nggak ada rasanya, tidak membekas dalam diri kita. Tidak apa? Tidak membekas dalam diri. Apalagi bacanya sirrun. Kalau tadi jahr, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dia baca sir. Waladdallin, amin. Gitu. Nggak ada bekas, nggak ada bekasnya. Kalau nggak ada bekas, apa yang terjadi? Nggak merubah apapun sholatnya, nggak merubah apapun bacaan Al-Qurannya. Yang tadinya suka maksiat, ya maksiat. Yang tadinya dia fasik itu apa, Bu? Fasik itu apa? Fasik itu dia suka kebaikan, suka juga kejahatan. Itu fasik. Tapi lebih didominasi dengan kejahatan. Habis buat maksiat dia minta ampun, habis buat maksiat dia menyesal, habis dia bermaksiat kepada Allah mengikuti syahwatnya dia menyesal. Ini fasik. Tapi lebih condong kepada kefasikan. Satu masa, dua masa dia bahagia dengan maksiatnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya sholat itu sebenarnya bisa membentengi dia dari kefasikan, kemungkaran, fahsya. Tapi kalau tidak ada rasanya, tidak ada chemistry-nya, tidak ada zuknya, sama saja antara orang sholat dengan yang tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Ya, ini baru nama Al-Fatihah. Lanjut, biar kita ingat. Nama lain dari surat ini adalah Alhamd. Coba ikuti, Alhamd. Alhamd. Pakai qalqalah, Alhamd. Kalau susah, Alhamd. Apa artinya? Pujian. Surat ini disebut sebagai surat Alhamd juga. Disebut sebagai surat pujian. Kenapa? Karena surat ini diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdu artinya as-sana'u, artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ulangi lagi. Alfa. Nah, sampai hafal semua. Kita nggak akan selesai kajiannya kalau belum hafal. Alfa itu nama yang pertama. Nama yang kedua, Ummul Quran. Nama yang ketiga, As-Sab'ul Mathani. Nama yang keempat, As-Salah. Nama yang kelima, nama yang keenam, ayo kita belajar sama-sama, ini ilmu. Ini apa? Ilmu. Alhamdu, karena diawali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, atau maknanya adalah alhamdu, pujian, as-sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hafalkan hari ini insyaallah. Mana tahu kita besok sudah meninggal. Betul ya? Kita hafalkan hari ini. Nama lain dari surat ini Ar-Ruqyah. Coba ikuti. Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Pakai qaf, Ar-Ruqyah. Apa artinya? Mantra. Mantra itu apa? Untuk penyembuhan.
Kalau mau lebih umum bahasanya adalah bacaan-bacaan penyembuh. Apa? Bacaan-bacaan penyembuh. Ar-ruqyah dapat digunakan sebagai bacaan doa perlindungan atau terapi. Nah, lebih enaknya sebenarnya ar-ruqyah itu artinya terapi. Apa? Terapi. Terapi. Nama lain dari surat ini adalah ar-ruqyah. Apa? Ar-ruqyah atau terapi. Terapi untuk penyembuhan, insyaallah. Nah, salah satu metode penyembuhan dalam Islam, ya, diantaranya adalah ar-ruqyah. Apa? Ar-ruqyah, terapi dengan ayat-ayat Quran. Yang kedua adalah al-hijamah. Al-hijamah itu apa? Bekam. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Fasdu. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, pembersihan darah pada pembuluh darah atau vena, pembuluh vena khusus, itu bagi yang paham. Kemudian ada apa lagi? Ada yang tahu? Kai. Apa itu kai? Ada penyakit kemudian dipanaskan. Tapi ini hukumnya apa? Hukumnya makruh, tidak disukai. Dan bahkan siapa yang memakai metode kai ini, jadi ini ada misalnya ada gatal, dia nggak sabar lagi dengan gatalnya, itu dipanas dengan besi panas. Siapa yang minta metode ini, meminta dia metode dan memakai metode ini, maka dia tergolong orang-orang yang masuk surga pasti dihisap. Yang masuk surga pasti dihisap. Maka ini makruh, nggak disukai. Tidak disukai. Nah, yang paling banyak dianjurkan adalah ar-ruqyah, terapi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak salah di pertemuan pertama atau kedua saya sudah pernah menyampaikan. Ayat-ayat Al-Quran ini dahsyat. Ayat-ayat Al-Quran ini apa? Dahsyat. Kenapa? Ya, sebagian besar ayat-ayat Al-Quran ini banyak dibuktikan dengan sains, dengan ilmu kekinian. Ya, ingat nggak? Saya pernah menyampaikan bahwa di yoga, ada yang ikut yoga di sini? Ada yang ikut yoga? Itu ada satu treatment, yang treatment ini konon katanya bisa menghilangkan stres. Apa treatmentnya? Treatmentnya adalah, ikuti saya, mengeluarkan suara sejenis suara lebah. Ikuti saya. Coba. Ya, ikut. Sambil memejamkan mata. Coba ikuti. Ini ada salah satu treatment ini di yoga. Dan saya tanya kepada orang yang mengikuti yoga, betul ada treatment itu. Dan salah satu fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan stres di kepala. Dan tahu nggak sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali seperti ini. Di mana Ustaz? Dengung gunnah. Coba ikuti. Amma yatasaalun. Coba beri. Innal ladzina kafaru. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan orang yang membaca Al-Quran Allah akan freshkan hati dan pikirannya. Dan wajar juga kalau orang yang nggak pernah baca Quran itu mudah sekali stresnya. Hati-hati yang suka stres, baca Quran. Baca
Ini ilmu. Dan kebanyakan manusia apalah yang terjadi dengan manusia? Enggak percaya. Tidak apa? Bunyi ayatnya apa? Walakin kadzabu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya saja sebuah kaum itu membenarkan Al-Qur'an, mempercayai Al-Quran, beriman kepada Allah dan Al-Quran, maka Allah akan turunkan kebaikan dari atas langit dan dari dalam bumi. Lanjutan ayatnya apa? Walakin kadzabu, akan tetapi, lihat, Allah dari 14 abad yang lalu sudah mengatakan, akan tetapi kebanyakan manusia mendustakannya, nggak percaya, menganggap remeh, menganggap enteng. Bagi dia tidak penting, bagi dia tidak perlu. Yang penting bagi dia apa? Bisa bernafas, bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Jadi isi hidupnya itu aja, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, gitu. Allah mengatakan, ya Allah, kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dengan ilmunya, Allah itu pasti akan memberikan kebaikan-kebaikan. Itu yang kecil saja, gunnah saja. Ternyata, Masya Allah, efek positif pada kesehatan kita sangat luar biasa. Saya belum pernah ceritakan di sini ya, belum ya? Yang kedua, lihat nih. Lihat yang kedua. Yang kedua, Al-Quran itu ar-ruqyah. Lihat. Saya sampaikan pengalaman pribadi saja. Saya pernah mendapat hadiah. Apa hadiahnya? Itu orang tua saya itu mengalami penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah. Yang artinya adalah apa tuh? Stroke. Artinya apa? Stroke. Jadi penyumbatan, jadi stroke itu ada dua jenis. Pertama, hemoragik dengan non hemoragik. Apa artinya? Penyumbatan pembuluh darah satu. Yang kedua, pecah pembuluh darah. Apa? Pecah pembuluh darah. Dan di kalangan, mohon maaf, di kalangan orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan ini 30, 40 itu terjadi kepadanya. Karena apa? Karena pola makan, karena makanan yang dimakan, karena gaya hidupnya, ya, olahraganya kurang, badannya kurang bergerak, hidup di AC kipas angin terus, tapi nggak pernah banyak bergerak, kayak apa yang terjadi? Harus diterapi. Berapa lama terapinya? 6 sampai 9 bulan. Salah satu terapinya apa? Disuruh coba ikuti. Ada yang terapis di sini? Enggak ada. Coba ikuti. Betul-betul. Coba ikuti. Biar ingat. Biar masuk alam bawah sadar. Saya lihat, Pak, ini kan orang tua saya, ayah. Kalau dilihat-lihat, ini kok kayak baca huruf hijaiyah ya? Kayak baca huruf apa? Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, betul nggak? Betul nggak? Oh iya betul, iya. Ya, baca Quran aja Pak. Sehari baca Quran 3 juz. Berapa? Baca dengan tajwidnya, baca dengan fasohahnya, baca dengan hukum-hukumnya. Insya Allah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah, kembali seperti sedia kala. Padahal mohon maaf, mulutnya sudah miring. Mulutnya sudah, ngomongnya sudah nggak jelas lidahnya. Sebelah bagian ini sudah susah bergerak. Terapi. Baca
baca Al-Quran. Maka nama lain dari surat Al-Fatihah apa? Ar-Ruqyah, terapi dengan Al-Quran. Dan banyak lagi ilmu-ilmu yang belum kita temukan dan yang pasti itu membawa efek positif kepada kita dari lafaz-lafaz Al-Quran itu. Banyak lagi. Pernah dengar penelitian? Ada 4 tanaman. Ada apa? 4 tanaman. Dipisahkan di ruangan yang berbeda-beda. Satu tanaman diaktifkan musik dangdut. Musik apa? Dangdut. Satu tanaman diaktifkan musik jazz. Satu tanaman diaktifkan musik rock. Dan satu tanaman diaktifkan murattal Al-Quran. Sama jenis tanamannya, sama usianya, sama waktu penyemaiannya, sama-sama diaktifkan suara yang memberi efek kepada mereka. Apa yang terjadi? Dari musik rock, musik jazz, musik dangdut, dan Al-Quran tadi, yang paling cepat pertumbuhannya adalah tanaman yang diaktifkan murattal Al-Quran. Nggak percaya? Coba aja. Dicoba. Sama dengan kita manusia ini. Maka saya bilang dari awal tadi ada sebuah penelitian. Dia bukan hanya mampu meregenerasi, bukan hanya mampu mengaktifkan kembali, tapi dia juga mampu menghidupkan kembali sel-sel yang sudah mati. Itu Al-Quran. Itu apa? Al-Quran. Maka dia nama lain dari Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ulang lagi dari awal. Nama yang pertama apa? Ya Allah Ustaz, susah saya ngafalnya ini. Ayo kita sama-sama hafal. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? As-sab'ul masani. Yang keempat apa? Shalah. Yang kelima apa? Yang keenam apa? Apa? Alhamdu. Bagus. Yang ketujuh apa? Ar-Ruqyah. Ikuti Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Wajib kita mengenalnya ini 17 kali. Ini baru namanya. Baru apa? Namanya. Selanjutnya Al-Wafiyah. Ikuti Al-Wafiyah. Wafa. Al-Wafiyah artinya apa? Yang sempurna. Kenapa dia dinamakan surat ini Al-Wafiyah? Karena mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi surat ini, 7 ayat ini mengandung sebuah kesempurnaan dari segi keilmuan, dari segi makna, dari segi kekuatan, dari segi tatanan dan tertibnya bahasanya. Ya. Dari segi apa? Dari segi kaidahnya. Dari segi apa? Dari segi hukumnya. Dari segi apa? Dari segi pembelajarannya. Dari segi apa? Dari segi peradabannya. 7 ayat ini menjadi wajah dari Al-Quran yang 30 juz itu. Menjadi titik kesempurnaan dari Al-Quran yang 30 juz itu. Menjadi gambaran kesempurnaan dari ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita. Maka nama lain dari Al-Fatihah adalah Al-Wafiyah, yaitu yang sempurna. Apa yang sempurna? 7 ayat ini. Karena mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran. Terlalu kecil ya? Kenapa? Kurang besar. Baik, kita besarkan lagi. Al-Wafiyah, yang sempurna, karena mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, sudah berapa nama tuh? 8 nama. Lanjut. Al-Kafiyah.
Al-kafiyah. Apa artinya? Yang mencukupi, karena surat ini sudah mencukupi jika dibaca dalam sholat tanpa surat lain. Maksudnya apa al-kafiyah ini yang mencukupi? Kita dalam sholat itu ya ada yang namanya rukun. Ada yang namanya apa? Rukun. Rukun ini diibaratkan kerangka. Kalau rukunnya satu saja tidak dilakukan, maka diibaratkan kerangka, ya kerangka sebuah bangunan. Kalau satu saja tidak ada, maka bangunan ini tidak bisa dikatakan bangunan dan tidak bisa berdiri. Ada yang namanya wajib. Ada yang namanya apa? Wajib. Wajib. Kalau dia dilakukan, dia pasti akan mendapatkan kebaikan dan kesempurnaan. Tapi kalau dia tidak dilakukan, maka apa yang terjadi? Mungkin dia masih tetap bisa dibangun, misalnya diibaratkan sebuah bangunan, tapi dia pasti tidak sempurna. Artinya apa? Kalau dia melakukannya, dia akan mendapatkan kesempurnaan. Kalau dia tidak dilakukan, dia akan mendapatkan ketidaksempurnaan. Kalau bahasa fikihnya apa? Kalau dilakukan, dia mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, dia mendapatkan dosa. Kemudian ada yang namanya sunnah. Kemudian ada yang namanya makruh. Kemudian ada yang namanya haram. Haram. Nah, Al-Fatihah ini, ya, dia disebut al-kafiyah. Kalau kita membacanya dalam sholat itu sudah dicukupkan, nggak apa-apa. Ini ya, maka dia disebut sebagai al-kafiyah, cukup. Tapi kalau mau ditambah, silakan tambah surat Al-Ikhlas, tambah surat An-Nas, tambah surat Al-Falaq, itu masuk. Yang keberapa itu? 9. Sekarang yang ke-10. Al-asas. Ikuti al-asas. Apa artinya? Pokok. Sebagai dasar atau pokok segala sesuatu. Al-Fatihah. Apa yang dimaksud dengan al-asas di sini? Ya, dia pokok dalam segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara tentang Al-Quran kalau tidak dimulai dari Al-Fatihah. Tidak bisa kita memahami Al-Quran kalau tidak dimulai dari Al-Fatihah. Tidak bisa kita memahami ilmu yang ada di dunia maupun nanti di akhirat kalau tidak dimulai dari al-asasnya, pokoknya. Dan Al-Quran itu terdiri dari apa? Hukum, terdiri dari peraturan, terdiri dari kisah, terdiri dari doa, terdiri dari pembelajaran, terdiri dari peradaban, terdiri dari ilmu-ilmu. Tidak bisa kita mendapatkan itu kalau asasnya kita belum mulai, kita belum pelajari, kita belum pahami. Apa itu asasnya? Al-Fatihah. Nah, ini 10 nama dari surat ini yang masyhur di karangan para ulama. Banyak lagi nama lainnya. Ulama-ulama menamainya. Ada juga yang menamakan Al-Fatihah ini sebagai apa? Pembeda. Sebenarnya itu nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Furqan. Apa? Al-Furqan. Tapi yang masyhur di kalangan ulama ada 10 ini. Nah, harapannya ya bagi kita yang menuntut ilmu ini, ketika kita tahu nama-nama dari Al-Fatihah ini, semakin merasa dekat kita dengan surat ini. Kan konsepnya seperti itu. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal ya maka kenalan, gitu maksudnya. Ketika kita kenalan, apa yang terjadi? Kita akan ada rasa dekat. Rasa apa? Rasa nyaman. Rasa nyaman. Tidak ada kekhawatiran. Ketika kita sudah kenal, apa yang terjadi? Akan tumbuh rasa
rindu. Rasa apa? Rindu. Rasa kangen, bukan rindu sama masuk, rindu sama surat ini. Rindu sama surat ini. Rasa apa lagi? Rasa penasaran. Ya, orang kan kalau sudah kenal kan seperti itu. Saya kenal sama Pak Yamin, kenal namanya, oh sudah kenal. Setelah itu apa? Oh ingin lebih kenal lagi. Nanti kalau sudah kenal, ketemu di jalan, oh Pak Yamin. Ketemu di pertemuan yang keempat, oh Pak Yamin, kenal. Ketemu di pasar, Pak Yamin, menyapa. Ya, Pak Yamin, ya betul, Pak Yamin kan namanya, betul kan? Ketemu nanti di surganya Allah, Pak Yamin. Oh nanti ulil absar wafat, atau Pak Yamin wafat, oh Pak Yamin wafat, Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu, misalnya, karena kenal. Karena apa? Begitupun dengan surat Al-Fatihah. Oh kita ini sholat 17 rakaat sehari, baca Allahu Akbar, dia asas, dia pokok, dia obat, dia terapis bagi kita, ya. Dia 7 ayat yang rukun, dia pembuka, dia awal dari segalanya, dia penyempurna. Gitu baca Al-Fatihah. Sehingga ada chemistry-nya, ada zuknya, ada rasanya. Itulah nikmatnya ilmu. Nikmatnya apa? Allama yu'allimu ilman. Ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan. Sehingga apa? Sehingga ibadahnya sedikit demi sedikit, sholatnya semakin sempurna. Sehingga sedikit demi sedikit sholatnya itu memberikan perubahan bekas asar. Sehingga sholatnya itu membedakan dari dia yang tidak sholat dan dia yang sholat. Sehingga apa? Membedakan antara dia belum sholat dan sudah sholat. Kalau sudah sholat tuh rasanya tenang. Kenapa? Karena dia paham apa yang dia baca. Ini baru namanya saja. Ada berapa namanya? 10? Kita hafal yuk. Mau nggak ngafalnya? Mau nggak mau ngafalnya? Kalau nggak mau, terus kita mau ngapain? Ya nggak? Surah Al-Baqarah nggak hafal. Surah Al-Imran apalagi? Al-Maidah juga enggak. Terus ngafal nama surah Al-Fatihah saja nggak mau. Nah, gimana? Itulah ilmu, nikmat. Mohon maaf ya, saya menyampaikan untuk diri saya sendiri dan saya mengajak kita semua. Mau ya? Mau ya? Mau nggak sih sholatnya berkualitas? Al-Fatihahnya itu mantep. Al-Fatihahnya itu memberikan energi kuat. Kita mulai dari menghafal namanya. Ustadz, yang penting itu bukan menghafal, tapi fahamnya. Nah ini, jangan dipisah-pisah. Jangan apa? Jangan dipisah-pisah. Ada yang sering mengatakan, untuk apa ngafal Quran Ustadz? Yang penting tuh fahamnya, nggak boleh dipisah-pisah. Untuk apa faham Ustadz? Yang penting tuh pengamalannya, jangan dipisah-pisah. Jangan apa? Kenapa? Karena mengimaninya, membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, mempraktekkannya, itu satu kesatuan. Disebutnya sebagai hakul Quran, haknya Al-Quran. Al-Quran itu punya hak. Punya apa? Punya hak. Apa haknya? Diimani, dibaca, ya apalagi dihafal, dipelajari, difahami, ditadaburi, diamalkan, diajarkan. Jangan dipisah-pisah. Dipisah? Untuk apa ngafal-ngafal Quran Ustaz? Untuk apa tahsin itu untuk apa Ustaz? Untuk apa kajian? Yang penting pengamalannya. Nggak bisa. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa apa? Tidak bisa dipisahkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami semua? Bisa dipahami semua? Nah, oke, sekarang coba kita hafalkan. Minimal nama dan makna pendeknya saja. Minimal.
minimal. Yang pertama, surat ini dinamakan surat apa? Apa arti Al-Fatihah? Pembuka. Yang kedua, apa namanya? Apa artinya Ummul Quran? Induknya Al-Quran. Yang ketiga apa? As-sab'ul Masani. Apa artinya As-sab'ul Masani? Apa? Oke. Selanjutnya apa? Apa arti as-shalah? Apa arti as-shalah? Doa. Yang selanjutnya apa? Apa? Asy-syifa. Apa arti asy-syifa? Penyembuh atau penawar racun. Selanjutnya apa? Alhamdu. Apa artinya alhamdu? Ya. Selanjutnya apa? Apa? Ar-ruqyah. Apa arti ar-ruqyah? Apa arti ar-ruqyah? Terapi, penyembuh, mantra. Masya Allah. Mantra itu bahasa Sanskerta ya. Selanjutnya apa? Al-wafiyah. Apa artinya? Yang sempurna. Karena mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya apa? Al-kafiyah. Artinya apa? Karena surat ini sudah mencukupi jika dibaca dalam sholat tanpa surat lain. Yang terakhir, al-asas pokok. Oke, yuk kita hafalkan yuk. Mau nggak? Oke, sekarang duduk berpasangan. Duduk berpasangan. Gak apa-apa, duduk berpasangan. Yuk, pegang dulu tangan temannya. Nah, berjanji, ya Allah, saudariku, hari ini kita belajar. Ayo, hari ini kita belajar dengan hati. Hari ini kita belajar. Disatukan dalam kajian ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa kita adalah penghuni surga kelak ketika kita berjumpa di surga, saling mengangkat derajat. Kalau aku ada di Firdaus, aku akan angkat dirimu. Kalau engkau ada di Firdaus, tolong angkat diri. Oke, sebelah kanan saya, storkan 10 nama itu kepada teman. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat. Kalau sudah, jangan disuruh lewat kalau belum hafal. Ulangi sampai 20 kali kalau belum hafal. Kalau sudah hafal, gantian sebelah kiri supaya kita dapat ilmu, supaya kita dapat apa? Oke, mulai ya. Saya belum suruh mulai nih. Ikut abah-abah saya ya. 1, 2, 3 mulai. Sebelah kanan saya dulu, startkan kepada yang sebelah kiri saya. Saya sama Pak Yamin. Ayo Pak Yamin, silakan Pak Yamin. Sini Pak Yamin, sama saya, kita berdoa. Ayo Pak Yamin. Digeser aja tuh Mas videonya, biar kelihatan. Kita sama-sama ngafal ya Pak Yamin sini. Mohon maaf lahir batin dulu. Insya Allah. Terakhir
Ramadan berjumpa. Iya. Sekarang sudah Zulqa'dah. Asar jam 3.12. 3.12. Oke. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Jangan perlu jauh juga. Oh ya. Yang semuanya juga kurang enak. Oh iya ya, betul. Terakhir. Saya dulu apa Pak Yamin dulu? Saya dulu deh. Oke, silakan Pak Yamin. Yang belajar kan? Ya. Bismillah. Nah, yang pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah, Umul kitab. Umul Kitab, Asabul As-Sab'ul Mathani, Kemudian As-Salah, As-Salat. As-Sifat. Asy-Syifa, Alhamd. Al-Hamd. Oke. Alhamd. Kemudian Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah, Mumtaz. Al-Waqi'ah. Al-Wafiyah, Al-Wafi'ah. Al-Wafi'ah. Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Kemudian Al-Afiyah. Al-Wafiyah, Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Terus terakhir Al-Asas. Mumtaz. Nah, artinya yuk kita sama-sama. Al-Fatihah kan pembuka. Umul Kitab. Ya. Asabul Masani. As-Sab'ul Masani, Ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. 4 Alhamd. Alhamdu, yang terpuji. Pujian. Yang kelima Asyifa tadi. Asy-Syifa, Asyifa obat. penyembuh. Oke. Kemudian Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah sebagai ayat mantra. Ya, terapis. mantra terapi. 7 Al-Waqi'ah. Al-Wafiyah. Al-Wafiyah, Al-Wafiyah. yang penyempurna. Sempurna. Oke. Kemudian Al-Kafiyah. Al-Kafiyah, betul. Al-Kafiyah cukup. Ayat yang sempurna ya. Ayat yang cukup, karena kalau dia sholat baca Al-Fatihah aja udah cukup. Kemudian yang terakhir Al-Asas. Al-Asas, pokok, dasar pokok. Insyaallah. Barakallahu fikum ya. Terima kasih udah didampingi terus. Jadi nyangkut. Alhamdulillah. Sudah hafal semua? Ustazah nggak boleh pulang sampai maghrib kalau belum hafal semua. Kita potong sholat asar, kita tutup, potong sholat asar, anak pulang, antum hafalkan sampai hafal. Ya, sudah hafal semua? Sudah hafal semua? Belum, ayo masih ada waktu 2 menit lagi kita tutup. Karena asar pukul 15:12 ya Pak Emin. Kalau sudah diam semua berarti sudah hafal semua. Insyaallah. Pertemuan selanjutnya materi kita adalah maju satu-satu baca yang 10 ini. Ustadz kalau kayak gitu saya nggak mau datang lagi deh Ustadz. Jangan. Ilmu, ingat ilmu tadi lebih penting dibandingkan makan dan minum. Makanya Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan Allah perintahkan apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmu dulu. Ilmu untuk mengangkat kejahilan, ketidaktahuan dan kebodohan kita. Maka dengan ilmu. Sudah hafal semua ya? Sudah hafal semua ya? Ustadz, beban hidup saya sudah banyak, ditambah lagi beban suruh ngafal surah Al-Fatihah. Justru semakin banyak bebannya, semakin harus hafal ini. Kenapa dia harus semakin banyak dan khusyuk sholatnya? Semakin harus sempurna sholatnya. Semakin harus apa? Sempurna sholatnya. Nanti pelan-pelan kita, ya. Nanti mulai turunnya surah Al-Fatihah, keutamaan surah Al-Fatihah. Baru nanti kita berbicara tentang apa? Alhamdu artinya apa? Lillahi artinya apa? Rabbi artinya apa? Al-alamin maknanya apa? Jadi enak kita baca apa yang kita baca. Nanti masuk setelah Al-Fatihah masuk surat apa? An-Nas. Apa itu Qul? Apa itu A'udzu? Apa itu Birabbi? Apa itu An-Nas? Jadi kita membaca apa yang kita baca dalam sholat itu nggak ngambang. Tidak apa? Tidak ngambang. Ada maknanya. Bisa difahami. Baik, sudah hafal semua? Sudah hafal semua? Ayo berusaha. Kalau mau pasti bisa. Betul ya? Kata para ulama apa? Kata para ulama, keinginan yang kuat, coba tulis sama-sama.
keinginan yang kuat mengalahkan ketidakmampuan. Coba ulangi. Coba ulangi. Masya Allah, barakallahu fikum. Sering sekali kita dihadapkan dengan keterbatasan, betul tidak? Tapi kalau dia sudah memiliki keinginan yang kuat, itu akan mengalahkan keterbatasan. Baik, mungkin sampai di sini dulu kajian kita, karena kalau terlalu mepet dengan waktu asar, kurang pantas rasanya. Pembahasan kita pada hari ini adalah sudah mulai masuk surat Al-Fatihah, dimulai dari Al-Fatihah. Mulai hari ini tidak ada lagi yang mengatakan Al-Fatih. Sepakat kita? Sepakat kita? Mulai hari ini yang namanya Pak Soleh harus ganti nama, sembelih kambing diganti Pak Sodih. Sepakat? Kalau menyebut anak kita anak yang solih dan solihah, insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmunya dapat kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini, belajarnya kita di sini dihitung sebagai amal perbuatan solih yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini sebagai tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang beriman, yang baik, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini menjauhkan kita dari mara bahaya, dari musibah, dari bala, dari kejahilan, dari ketidaktahuan, dari kebodohan kita. Dan mudah-mudahan duduknya di sini sebagai tanda bahwa kita adalah penghuni surga dan ahli-ahli Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, mudah-mudahan kita bersua dan berjumpa di pertemuan yang akan datang dalam keadaan solihah, solih, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang ketakwaan dan keimanannya itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya, tadi 10 nama difahami, dihafalkan, difahami, dihayati, dirasakan dalam setiap bacaan-bacaan surat Al-Fatihah kita. Wallahu a'lam bishawab. Na'tadzirukum min kulli akhta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua perwakilan kepada Ustaz Nasar atas ilmunya kepada kita hari ini. Oke, ibu-ibu, mungkin sedikit ada satu lagi dompet sedikit ya sebelum kita tutup. Satu orang yang bisa menyebutkan minimal 3 saja dari nama surat Al-Fatihah. Oh iya ya. Nanti ya setelah ini satu orang tunjukkan nanti jawabannya di belakang. Iya mana? Coba ya, dulu 1, 2, 3. Gitu ya. Ya nanti jawabannya di belakang. Dan ketiga nanti jawabannya paling benar. Oke, mungkin bisa ditutup dulu dengan doa. Oh ya, baik. Boleh nanti setelah sholat atau ditulis nanti kasih ke ustazah, nanti saya bantu lewat lewat video atau voice note. Kita tutup sama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك
وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan yang akan datang, diajak yang belum sempat ikut. Barakallahu fikum, hayakumullah. Kami ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada ustazah dan seluruh pengurus dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu saya selaku pembawa acara kali ini mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Masya Allah. Hah? Oh, ya, iya, ya. Terima kasih. Oh ya, tanya.